Apa itu kekhawatiran? Saudaraku, kekhawatiran adalah sebuah sikap, sebuah tindakan kita di mana kita gelisah, kita takut dengan sesuatu padahal sesuatu itu belum benar-benar terjadi. Saudaraku, misalnya kita mau pergi ke suatu tempat dan kita mau melakukan kegiatan di sana, tetapi kita sudah berpikir duluan, kita udah khawatir duluan bahwa aduh nanti jangan-jangan di jalan terjadi seperti ini. Jangan-jangan udah tiba di sana nanti harinya hujan dan kegiatan kita tidak bisa terlaksana. Padahal belum apa-apa seperti itu. Nah, tidak jarang saudaraku dengar baik, kekhawatiran ini melanda setiap kita. Bahkan ada di setiap kita orang-orang yang percaya. Bahkan kita juga sebagai anak-anak muda hari ini tidak jarang kita dilanda oleh kekhawatiran yang sangat besar. Dan dengar baik, bahaya kekhawatiran menjadi penghambat kita dalam menjalani setiap kehidupan. Yang tadinya kita bersemangat, yang tadinya kita optimis, yang tadinya kita berpikiran positif, pada akhirnya kita down dan kita tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, apa yang firman Tuhan katakan tentang kekhawatiran di dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25 dikatakan, karena itu aku berkata kepadamu, kata Yesus, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting dari pakaian? Nah, saudaraku, firman Tuhan juga jelas katakan kepada kita, janganlah kamu khawatir akan apa yang hendak kamu makan, apa yang hendak kamu minum, apa yang hendak kamu pakai. Sesuatu yang jauh lebih penting daripada semua itu adalah hidupmu. Amin. Nah, saudaraku, ada 3 hal yang menjadi titik biasanya membuat kita khawatir dalam menjalani setiap kehidupan kita. Yang pertama, saudaraku, kita khawatir hari-hari ini banyak orang khawatir akan kebutuhan mereka. Aduh, bagaimana ini pekerjaan saya sudah tidak seperti dulu lagi. Aduh, bisnis saya sudah tidak lancar seperti dulu lagi. Aduh, gimana kebun saya sudah tidak berhasil seperti dulu lagi. Nah, itu menjadi kekhawatiran kita sehingga aduh, apa yang akan saya makan nantinya? Aduh, bagaimana saya harus menyekolahkan anak saya? Aduh, bagaimana sebagai anak-anak muda, bagaimana saya bisa melanjutkan pendidikan saya kalau orang tua saya sudah tidak mampu? Dan itu menjadi kekhawatiran akan kebutuhan kita. Aduh, kita berpikir, aduh, besok makan apa lagi? Sementara duit hari ini hanya tinggal segini, sementara saya hanya punya ini. Dan itu menjadi titik kekhawatiran kita hari-hari ini, saudaraku. Lalu yang kedua, titik yang menjadi tempat kekhawatiran terbesar kita adalah kita tak khawatir nantinya kita hidup miskin, kita hidup tidak punya apa-apa. Wow, banyak hari-hari ini. Mengapa banyak orang bekerja keras, berjuang hari ini? Karena ingin harta kekayaan, karena ingin sukses nantinya dan punya banyak uang, punya kekuasaan, punya karir yang bagus. Artinya tidak banyak orang khawatir hari ini pada akhirnya hidupnya miskin dan tidak punya apa-apa. Lalu yang ketiga, titik kekhawatiran terbesar kita adalah bagian ketiga adalah bahwa kita khawatir akan masa depan. Wow, sebagai anak-anak muda hari ini juga banyak anak muda khawatir. Aduh, bagaimana ya Kak nanti kalau saya tidak begini, saya tidak sekolah dengan baik. Aduh, bagaimana ya Kak kalau saya sudah saya sudah kuliah tetapi saya susah untuk cari kerjaan. Aduh, kita udah khawatir duluan. Banyak orang hari ini dengar baik, saudaraku, khawatir akan masa depannya. Sebagai orang tua kita khawatir, aduh bagaimana anak-anak saya nanti. Saya khawatir dalam mendidik mereka sementara pergaulan mereka sekarang, lingkungan mereka sekarang. Waduh, itu menjadi titik kekhawatiran kita. Yang pertama dalam kebutuhan, lalu yang kedua dalam kemiskinan atau tidak punya apa-apa nantinya. Lalu yang ketiga, kita khawatir akan yang disebut dengan masa depan. Dan lewat firman Tuhan hari ini saya juga mau katakan kepada setiap kita, berhentilah untuk khawatir. Amin. 3 titik tersebut boleh membuat kita khawatir hari-hari ini, tetapi yang menjadi pegangan kita setelah dengar firman Tuhan, saya mau berhenti untuk khawatir. Janganlah kamu khawatir, kata firman Tuhan. Mengapa kita perlu untuk tidak khawatir dalam hidup ini? Mengapa kita jangan khawatir dalam hidup ini? Ada 3 alasannya, saudaraku. Yang pertama, mengapa kita jangan khawatir dalam hidup ini? Jawaban yang pertama adalah karena kekhawatiran tidak pernah memberikan sebuah jawaban atau solusi dalam hidup. Saya ulangi sekali lagi, mengapa kita jangan khawatir? Karena kekhawatiran tidak akan pernah memberikan jawaban atau solusi dalam hidup. Karena firman Tuhan sendiri dikatakan di Matius 6 ayat yang ke-27, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja untuk hidupnya?
Artinya apa? Kekhawatiran tidak akan pernah bermanfaat untuk hidup kita. Tidak akan pernah memberi solusi dalam setiap masalah kita, dalam setiap pergumulan dalam hidup kita. Tetapi sebaliknya, kekhawatiran pada akhirnya membuat kita hidup dalam tekanan, membuat kita hidup dalam frustasi, kita depresi, kita stres. Aduh, pada akhirnya kita bisa gila, saudaraku, dengan apa yang terjadi, betul? Artinya apa? Bahwa kekhawatiran tidak akan pernah menjadi solusi dalam hidup kita. Berhentilah untuk khawatir. Sebaliknya, apa yang harus kita lakukan? Bersyukur. Amin. Kita harus bersyukur dalam hidup ini. Berhenti untuk khawatir dan kita bersyukur. Karena kita tahu kalau saya khawatir tidak akan pernah ada jawaban di situ. Tapi sebaliknya, kalau saya bersyukur, di situ saya sadar ada Tuhan yang pegang hari esok saya. Ada Tuhan yang ada buat saya. Lalu kedua, mengapa kita jangan khawatir dalam hidup ini? Alasan yang pertama tadi adalah karena kekhawatiran tidak akan pernah memberikan solusi atau jawaban dalam hidup. Yang kedua adalah karena kekhawatiran tidak akan pernah memberikan kepuasan dalam hidup kita. Kepuasan di sini berbicara tentang damai, sukacita daripada Tuhan, yang melimpah daripada Tuhan. Dalam kekhawatiran tidak ada damai. Dalam kekhawatiran tidak ada sukacita. Berhenti untuk khawatir. Nah, dengar baik saudaraku, ketika engkau khawatir, engkau tidak akan pernah puas. Tetapi kalau engkau berhenti untuk khawatir hari ini, disitulah engkau akan merasa puas. Karena kepuasan sejati kau temukan dalam Tuhan. Tuhan akan memberi kepuasan, damai, sukacita dalam hidupmu. Engkau akan sadar ada banyak hal yang Tuhan curahkan dalam hidupmu. Berkat-berkat Tuhan mengalir dalam setiap kehidupan kita. Berhentilah untuk khawatir. Amin. Karena dalam kekhawatiran engkau tidak akan menemukan kepuasan. Dan sebaliknya, engkau akan selalu merasa kurang, tidak ada, tidak cukup, tidak bisa. Tetapi kalau engkau berhenti untuk khawatir, disitulah engkau akan melihat ada kepenuhan di dalam Tuhan. Saya punya Tuhan, saya punya semuanya. Lalu yang ketiga, mengapa kita perlu berhenti untuk khawatir hari ini? Mengapa kita jangan khawatir hari ini? Yang pertama, karena kekhawatiran tidak akan pernah menjadi jawaban atau solusi dalam hidup. Lalu yang kedua, kekhawatiran tidak akan memberikan kita kepuasan. Lalu yang ketiga, karena kekhawatiran akan membuat kita meragukan Tuhan. Saudaraku, hari depan kita ada di tangan Tuhan. Amin. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Hari depan kita Tuhan yang pegang. Percuma kita khawatir akan masa depan, toh kita tidak bisa atur semuanya, betul? Kita bisa rencanakan, tetapi Tuhanlah yang bekerja untuk semua itu. Oleh sebab itu, berhentilah untuk khawatir, tapi serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Karena Tuhan yang pegang hari esok kita. Tetapi kalau engkau terus hidup dalam kekhawatiran, kau ragukan Tuhan. Dan pada akhirnya imanmu kendor. Kamu tidak percaya lagi akan janji-janji Tuhan. Tapi sebaliknya, ketika engkau berhenti untuk khawatir, janji Tuhan sempurna, amin, dalam hidup kita. Ada banyak janji-janji, janji berkat, janji penyertaan, pemeliharaan. Ketika engkau berhenti untuk khawatir, disitulah engkau sadar janji Tuhan itu sempurna dalam setiap kehidupan. Hiduplah di dalam janji-janjinya Tuhan. Pada tempat ini saya berdoa buat setiap kita. Kita akan menjadi orang yang berhenti untuk khawatir. Tuhanlah yang memenuhi kebutuhan kita. Tuhanlah yang memberikan kita kepuasan. Tuhanlah yang pegang hari esok kita. Tuhan memberkati.